burung elang terbang melayang, hingga pidahan yang sedang bergoyang. Belajar matematika sungguh senang untuk generasi PAUD yang cemerlang. Bukan dalam konteks mendrilling anak supaya anak hafal rumus, hafal perkalian, bukan, tapi bagaimana membekali anak dengan sebuah skill sehingga mereka bisa memecahkan masalah dan bisa tadi melakukan proses pemikiran secara kritis. Salah satunya adalah guru itu bisa menciptakan sebuah lingkungan yang kaya akan matematika. Maka apa yang bisa dilakukan? Guru bisa menata berbagai macam alat dan bahan yang diklasifikasi berdasarkan bentuknya, warnanya, fungsinya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, sobat PAUD. Perkenalkan, saya Dani Hamidan Hoir sebagai host podcast episode ke-6. Terima kasih untuk sobat PAUD yang tetap setia menonton tayangan podcast by PAUDpedia. Sebelum memulai podcast kita kali ini, izinkan saya akan berpantun terlebih dahulu. Jawab dengan cakep ya. Burung elang terbang melayang, hingga pidahan yang sedang bergoyang. Belajar matematika sungguh senang untuk generasi PAUD yang cemerlang. Nah, Sobat PAUD, di episode kali ini kita akan membahas matematika di TK yang menyenangkan. Tapi tidak hanya untuk di TK ya Sobat PAUD, ini juga untuk anak usia dini. Penasaran kan bagaimana matematika yang menyenangkan untuk anak usia dini? Ayo simak pembahasan podcast episode 6. Saat ini kita telah kedatangan dua narasumber yang luar biasa dan hebat. Yang pertama adalah Profesor Vina Adriani, PhD. Beliau merupakan guru besar di bidang PAUD dan gender sekaligus Direktur Siamio CESEP. Selamat pagi Prof. Vina, apa kabar hari ini? Baik Mas Dani, Assalamualaikum, selamat pagi ayah bunda, bapak ibu guru dimanapun teman-teman berada. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kita. Saya yakin ini Prof. Vina di luar kesibukan yang luar biasa masih bisa untuk hadir bersama kita di podcast episode 6. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Iis Farida. Beliau merupakan Litbang dari PAUD Bunda Ganesha Bandung yang juga aktif menulis buku, modul ajar, dan toolkit bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Aktif menjadi narasumber di berbagai pelatihan maupun workshop dan juga founder dari Edu Partner Indonesia. Selamat pagi Ibu Iis Farida, apa kabar? Selamat pagi Mas Dani, selamat pagi ayah bunda dan sobat PAUD dimanapun berada. Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih atas undangannya, senang sekali berada di podcast yang luar biasa ini. Baik Sobat PAUD, tadi kita sudah berkenalan dengan dua narasumber hebat kita. Nah, sudah gak sabaran kan untuk melihat bagaimana podcast episode 6 ini? Ayo, kita akan simak di pembahasan di segmen kedua. Nah, Prof. Vina, kemarin kita sempat mendengarkan pemaparan dari Pak Menteri bahwa matematika itu perlu diperkenalkan sejak anak usia dini. Menurut Prof. Vina, apakah matematika perlu diperkenalkan di anak usia dini? Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Dani atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara matematika, ini banyak sekali kesalahpahaman yang ada di masyarakat kita. Matematika sering difahami hanya sebagai sebuah mata pelajaran untuk menghafal rumus, menghafal angka-angka, menghafal bilangan. Padahal sejatinya kalau menurut Profesor Gilligan ya, ini dari Monash University, matematika itu justru merupakan sebuah ilmu yang akan membantu kita untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan juga kemampuan untuk melakukan analisis tingkat tinggi. Jadi tentunya kalau kita sepakat dengan definisi matematika yang barusan disampaikan, tentunya matematika ini memang bukan hanya perlu ya, tapi barangkali harus diperkenalkan sejak anak usia dini. Karena tadi justru dengan mengajarkan atau memperkenalkan matematika pada anak usia dini, kita bisa membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sekaligus juga membantu anak untuk bisa memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Baik, berarti penting sekali ya Prof ya untuk matematika di anak usia dini ini.
Baik, selanjutnya kepada Bu Iis, bagaimana nih kalau dari sudut pandang satuan PAUD ya, seperti apa pentingnya matematika ini? Baik, terima kasih Mas Dani. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Vina. Saya sebagai seorang praktisi di pendidikan anak usia dini, meyakini juga mengenai pentingnya matematika itu dikenalkan sejak anak usia dini. Kenapa? Karena kita tahu nih Mas Dani, anak-anak usia dini itu kan mereka senang sekali bereksplorasi. Senang mengeksplorasi berbagai benda dan hal yang ada di sekitar mereka. Nah, sebetulnya pada saat mereka sedang bereksplorasi itu, mereka suka menggunakan matematika untuk mengeksplorasi dan juga menemukan hal-hal baru di sekitar mereka. Nah, pada anak usia dini, ketika anak-anak bermain, sebetulnya kita menemukan banyak sekali matematika. Misalkan, ketika anak memindahkan dari satu air dari satu wadah ke wadah lainnya, atau pada saat pembiasaan ketika kita di circle time, ketika ada duduk di lingkaran sebelum mulai, kita kan suka absen ya Bu Vina. Kita suka tanya, oke, hari ini yang sudah datang tuh ada berapa orang nih? Teman-teman kita yang belum datang ada berapa orang ya? Itu pun matematika. Jadi artinya sebetulnya dengan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan matematikanya sejak mereka usia dini, maka sebetulnya kita itu sedang membangun fondasi mereka supaya mereka bisa memiliki keterampilan matematika di masa depan yang lebih baik. Nah, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, matematika itu kan menjadi salah satu kompetensi ya yang diharapkan yang ada di dalam capaian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Wah, Sobat PAUD, ternyata matematika itu perlu diperkenalkan sejak anak usia dini. Nah, selanjutnya, apakah matematika ini juga berpengaruh terhadap perkembangan anak ya? Gimana menurut Prof. Vina? Ya, baik Mas Dani. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Dani tadi, mungkin terlebih dahulu kita harus memahami apa saja sih sebetulnya ruang lingkup matematika, khususnya di dalam konteks pendidikan anak usia dini. Ini ada banyak teori ya Mas Dani, tapi kalau secara umum, kalau kita melihat apa saja sebetulnya yang menjadi ruang lingkup matematika dalam konteks pendidikan anak usia dini, tentu yang pertama salah satunya adalah perkenalan konsep aritmatika dasar. Saya tekankan ya kata perkenalan di sana, artinya memang dalam konteks pendidikan anak usia dini kita bertujuan untuk memperkenalkan konsep aritmatika dasar. Aritmatika dasar ini apa? Di antaranya konsep angka, konsep bilangan, jadi bukan dalam konteks menghafal rumus ya, tapi bagaimana memperkenalkan agar anak ini mempunyai apa yang disebut dengan number sense terhadap angka, dia memahami tentang angka tersebut. Kemudian yang kedua juga salah satu ruang lingkup matematika itu adalah memperkenalkan pola. Pola di sini bisa terkait dengan urutan ya, misalnya anak kita minta mengurutkan warna merah, kuning, hijau, kemudian nanti balik lagi ke merah, kuning, hijau, tapi jangan juga salah, perkenalan pola ini juga akan sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari anak. Anak ketika mempelajari konsep pola, dia juga sebetulnya mempelajari urutan dari sesuatu. Jadi misalnya kalau dalam konteksnya kegiatan sehari-hari anak ya, anak belajar pola urutan, misalnya bagaimana setiap hari itu dimulai dari bangun pagi, sarapan, pergi ke taman kanak-kanak, pulang ke rumah, nah itu juga sebetulnya bagian dari pola. Kemudian juga matematika dalam konteks pendidikan anak usia dini itu juga memperkenalkan geometri. Geometri di sini artinya bentuk dasar, bahwa ada yang namanya lingkaran, ada yang namanya segitiga, ada yang namanya segi empat, dan itu tentu bisa diperkenalkan misalnya melalui permainan balok-balok. Yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita memperkenalkan matematika kepada anak, kita juga memperkenalkan anak tentang konsep pengukuran. Besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, itu juga bagian dari hal-hal yang barangkali bisa diperkenalkan kepada anak ya. Nah, artinya kalau kita melihat dari ruang lingkup matematika tadi, maka ini tentu akan sangat terkait dengan perkembangan kognitif anak. Sehingga memang tidak bisa kita nafikan lagi bahwa matematika ini memiliki peran yang sangat penting di dalam mengembangkan perkembangan kognitif anak, khususnya terkait dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Bagaimana melalui
pendidikan matematika di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini, anak bisa mempelajari pengenalan terhadap aritmatika dasar, terhadap geometri dasar, terhadap konsep urutan, dan juga terhadap konsep pengukuran. Baik Prof, ini jadi banyak pemahaman nih untuk kita. Saya pikir matematika itu ya angka 1, 2, 3, 4, tapi ternyata banyak ya, aritmatika, geometri, dan lain-lain. Ini secara nggak langsung akan merangsang anak untuk berpikir kritis ya Prof ya? Iya, betul sekali, Mas Dani. Jadi apa yang tadi menjadi ruang lingkup matematika itu sebetulnya hanyalah komponen-komponen yang pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, justru akan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Itu yang sebetulnya ingin kita capai dari pengenalan matematika ini. Jadi bukan dalam konteks mendrilling anak supaya anak hafal rumus, hafal perkalian, bukan, tapi bagaimana membekali anak dengan sebuah skill sehingga mereka bisa memecahkan masalah dan bisa tadi melakukan proses pemikiran secara kritis. Wow, ternyata memperkenalkan matematika di usia dini ini banyak manfaatnya ya Prof. Selain terhadap perkembangan kognitif juga berpengaruh dalam problem solving anak. Selanjutnya saya ingin tanya nih kepada Bu Iis, kira-kira siapa saja yang mengenalkan matematika untuk anak usia dini? Terima kasih Mas Dani. Guru dan orang tua tentunya memiliki peran penting di dalam mengembangkan kemampuan matematika anak. Jadi guru dan orang tua itu harus bekerja sama supaya bisa memfasilitasi anak untuk bisa meningkatkan kemampuan matematikanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau di lingkungan sekolah, di kelas, tentu guru memiliki peran yang sangat besar. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Yang pertama, guru bisa melakukan asesmen terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya yang sekarang, kemampuan apa yang dimiliki oleh anak? Kemudian ketertarikan mereka terhadap matematika itu seperti apa? Dengan kita melakukan asesmen awal tersebut, maka guru bisa merancang strategi ataupun memilih media dan sumber belajar yang tepat, sehingga guru bisa memfasilitasi anak untuk bisa mengembangkan kemampuan matematikanya dengan baik. Dan yang paling penting nih Mas Dani, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika guru dan orang tua mau meningkatkan kemampuan matematika anak harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Dengan cara menciptakan lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan untuk anak-anak. Karena buat anak-anak itu, perasaan senang itu bukan hanya dirasakan oleh hati, tapi dirasakan juga oleh otak. Begitu barangkali ya. Artinya, dengan anak punya kemampuan atau punya pengalaman bermain matematika yang menyenangkan, anak akan memiliki pemaknaan belajar yang positif terhadap matematika tersebut. Ujung-ujungnya mudah-mudahan nanti ketika besar nggak ada lagi yang namanya matematika itu susah, sulit gitu ya. Tetapi karena mereka tertarik, rasa ingin tahu, itu dibangun melalui hal-hal yang menyenangkan dan itu berkesan buat anak-anak. Begitu Mas Dani. Saya kali ini mau bertanya kepada Bu Iis sebagai praktisi POT yang sudah terbiasa nih mengenalkan matematika. Kira-kira apa saja Bu konsep matematika yang perlu kita ajarkan di usia TK? Baik, terima kasih Mas Dani atas pertanyaan yang diberikan. Tetapi izin sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan, kita coba flashback dulu kembali ke awal pernyataan dari Prof. Vina. Di situ dinyatakan bahwa masih banyak sekali ya masyarakat yang yang menganggap bahwa matematika itu lebih kepada sekedar berhitung gitu, membilang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berbicara tentang konten matematika itu sendiri banyak sekali dan itu bisa digali melalui kegiatan bermain anak sehari-hari. Ada beberapa konsep matematika permulaan yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Yang pertama itu terkait dengan pengetahuan anak terhadap pola, kemudian yang kedua bilangan, geometri, berikutnya pengukuran, dan yang terakhir kita juga bisa ajak anak-anak untuk menggali kemampuannya di dalam menganalisis data secara sederhana. Dan semua hal itu bisa diintegrasikan di dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan di PAUD. Baik. Konsep matematika permulaan ini, bagaimana bentuk-bentuknya atau pola bermain di TK-nya?
Terima kasih Mas Dani. Yang pertama kan tadi kita mengenalkan pola ya kepada anak-anak. Dan ketika kita mau mengajak anak-anak untuk mengenal pola itu sendiri, kita ajak anak untuk mengamati juga mengenali berbagai macam pola yang bisa mereka temukan di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini bisa dilakukan baik itu di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan. Ketika kita mau mengajak anak untuk mengenal berbagai macam pola di luar ruangan, kita bisa ajak nih Mas Dani, anak-anak untuk belajar nyebrang yuk lewat zebra cross. Di situ kan mereka bisa melihat, oh ternyata aku tadi menyeberang di zebra cross ada ini ya, garisnya hitam putih, hitam putih. Atau bisa ajak anak-anak pergi ke taman yang di dekat sekolah. Cari yuk kupu-kupu. Ternyata ketika mengamati kupu-kupu ada bentuk ada simetris gitu ya, pola-pola simetris gitu di sayap kupu-kupu. Itu pasti anak akan lebih mudah mengenali dan memahami berbagai macam pola karena mereka ikut merasakannya dan melihatnya secara langsung. Atau bisa juga pola itu dikenalkan melalui berbagai macam kegiatan main yang ada di sekolah. Misalkan melalui kegiatan meronceng, menggambar, atau bermain musik, atau sambil nyanyi ya Bu Vina, sambil tepuk tangan. Mas tadi boleh ikutan nggak Mas Dani nyanyi? Mas Dani nyanyi dong. Mas Dani ingat lagu yang paling pertama kali diajarkan tuh rata-rata lagu apa Mas Dani? Satu-satu Oke, ya. aku sayang ibu. Sekarang kita sambil tepuk tangan ya. Coba. Tapi tepuk tangannya berpola. Boleh ikutin Ibu Iis polanya? Oke, tepuk tangannya seperti ini. Oke, satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Lanjut Mas Dani. Tiga, Terus. sayang adik kakak. Terus. 1, 2, 3, sayang semua. Buset, ya seperti itu ya. Betul, itu kan pengenalan pola. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan bilangan. Jadi betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Vina ya. Jadi kita itu ingin membangun bagaimana kesadaran anak-anak terhadap bilangan. Kegiatannya macam-macam. Bisa ajak membilang berbagai macam benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Atau juga kita mau istilahnya itu membedakan dua kelompok. Maksudnya membilang dengan cara mana yang lebih banyak ya? Menurutmu bola di keranjang yang mana? Apakah di keranjang yang merah ataupun di keranjang yang biru? Dan lain sebagainya. Bisa juga mengenalkan bilangan itu lewat bermain peran. Ada yang namanya kegiatan bermain menjadi penjual dan pembeli gitu ya. Itu juga sudah membangun kemampuan anak di dalam memahami bilangan. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan geometri. Nah kalau selama ini memang kita mengenal geometri itu kita mengenalkan berbagai macam bentuk geometris ya kepada anak. Nah salah satu di dalam geometri juga kita mengenalkan kepada anak atau membangun kemampuan anak untuk memahami kesadaran ruangnya. Contoh misalkan ajak anak untuk bermain meloncat atau melompat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, mengenal posisi, itu merupakan kesadaran ruang dan masuk di dalam ranah geometri. Rasanya teman-teman guru PAUD di seluruh Indonesia, ini mah makanan sehari-hari sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, mengenalkan berbagai macam bentuk geometris, bangun datar, dan juga bangun ruang gitu ya. Ajak anak untuk mengamati. Dapatkah kalian menemukan berbagai macam bentuk lingkaran di ruangan kelas ini? Dapatkah kalian menemukan bentuk segitiga di ruangan kelas ini? Itu bisa kita lakukan untuk membangun kemampuan anak di dalam mengenal atau di dalam membangun kemampuannya memahami geometri. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengukuran. Jadi anak belajar betul tadi ya, mengukur, mengenal panjang, pendek, ukuran, atau juga bisa kegiatan mengukur suhu tubuh. Jadi Prof. Vina kita pernah punya waktu itu kita ada kegiatan bermain peran ya. Waktu itu anak-anak di sekolah lagi belajar tentang
pahlawan di sekitarku. Nah, ternyata salah satu pahlawan di sekitarku itu adalah petugas keamanan atau kalau tiada lain adalah satpam. Jadi waktu bermain peran dia punya tugas nih untuk mengecek suhu yang datang ke sekolah. Jadi dia tiba-tiba bilang begini, jadi Bu Iis, kalau misalkan dia angkanya di termometer itu 37,5, artinya nggak boleh masuk karena dia lagi sakit demam. Itu pun membangun kemampuan anak untuk memiliki kemampuan pengukuran. Atau satu lagi, mengenal juga berbagai macam berat ya. Anak belajar mengenal berat, ringan. Dan yang paling penting adalah kembali lagi semua dilakukannya itu hands on experience. Jadi anak itu melakukannya secara langsung, dilakukan oleh anak, bisa dilihat. Karena memang ini juga yang sering terjadi nih di lapangan, Prof. Vina. Masih ada misalkan mengenalkan berat, ringan, tapi menggunakan LK yang abstrak buat anak. Contoh, warnai ya mana yang lebih berat. Di situ tuh ada gambar gajah, ada gambar semut, ada gambar jungkat-jungkit. Harapan kita yang diwarnai apa? Gajah. Tapi kenyataannya yang diwarnai gajah diwarnai, semut diwarnai, jungkat-jungkit diwarnai. Artinya kalau begitu anak tidak bisa memahami konsep berat dan ringan karena tidak dilakukan secara langsung. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan melalui kegiatan bermain. Dan yang terakhir itu kita berbicara tentang analisis data. Sebetulnya analisis data di sini anak juga belajar untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi. Misalkan contohnya begini nih Mas Dani, kita sedang punya topik nih bulan ini yang akan dieksplorasi. Misalkan topiknya itu adalah makanan kesukaanku. Terus ibu guru menyampaikan pesan, besok teman-teman bisa bawa ya makanan kesukaan kalian ke sekolah gitu. Kemudian hari itu pun tiba, anak-anak membawa makanan kesukaan. Ternyata bermacam-macam makanan kesukaan yang dibawa oleh anak-anak. Tiba-tiba ada anak yang bilang begini, lihat, aku bawa roti. Siapa yang bawa roti? Ayo kumpul sama aku. Artinya kita punya makanan kesukaan yang sama. Artinya di situ anak belajar untuk mengelompokkan ya berdasarkan persamaannya. Tapi ternyata ketika yang grup roti ini sudah berkumpul, tiba-tiba berdiskusi, kalau kamu rotinya apa? Kalau aku rasanya coklat. Yang di sini rasanya aku sukanya keju. Ternyata selain mereka mengenal persamaan, mereka sama-sama suka roti, tapi bedanya aku suka rasa coklat, temanku sukanya rasa keju. Itu sebetulnya sudah merupakan kemampuan untuk menganalisis data. Itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan konsep matematika permulaan. Wah, luar biasa. Berarti banyak sekali ya contoh-contoh permainan yang bisa kita terapkan untuk mengenal konsep matematika ini. Baik, terima kasih Bu Iis. Selanjutnya kami ingin bertanya ke Prof. Vina lagi nih. Bagaimana cara menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Ini kira-kira seperti apa nih Prof. Vina? Ya. Baik, terima kasih Mas Dani. Ya kalau sebetulnya tadi kita menyimak ya jawaban dari Bu Iis, saya pikir sudah sangat lengkap sekali ya. Tadi Bu Iis sudah memberikan contoh bagaimana matematika bisa diaplikasikan di dalam permainan dan juga kegiatan sehari-hari anak. Mungkin yang lebih ingin saya tekankan adalah pemahaman bahwa ketika kita akan memperkenalkan matematika khususnya kepada anak usia dini, maka paling tidak yang pertama kita tetap harus melakukannya secara menyenangkan. Perlu diingat barangkali dalam konteks pendidikan anak usia dini, bermain dan belajar itu tidak bisa dipisahkan. Bagi anak, belajar dilakukan secara bermain dan pada saat yang sama ketika anak bermain, anak juga sedang belajar. Jadi tadi melalui contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Iis terlihat ya bagaimana sebetulnya ketika kita memperkenalkan matematika kepada anak kita bisa mengintegrasikannya dengan kegiatan yang bermain. Jadi pendekatannya bukan pendekatan yang klasikal, bukan pendekatan yang drilling ya di mana anak harus duduk diam menyimak rumus-rumus yang diajarkan oleh bapak atau ibu guru, tentu tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika juga haruslah dilakukan secara kontekstual. Kontekstual di
sini kita bisa melihat dari tahapan perkembangan anak, dari kesiapan anak ya, dan termasuk juga dikaitkan dengan budaya lingkungan di mana anak berada. Jadi mungkin kalau menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Bu Iis, Indonesia ini negara yang sangat kaya ya dengan berbagai macam ragam budayanya. Pasti di setiap daerah ada permainan-permainan tradisional yang barangkali kalau kita kaji lebih lanjut itu sebetulnya di dalamnya kaya sekali dengan perkenalan nilai-nilai matematika. Dulu ketika saya kecil misalnya ya ada permainan sondah gitu, di mana permainan itu mengharuskan kita sebelum melompat itu menghitung dulu ya ubin yang ada di depan kita gitu ya. Artinya ini barangkali hanya satu contoh bagaimana untuk pembelajaran matematika itu bisa dilakukan di taman kanak-kanak, khususnya di pendidikan anak usia dini. Selain dilakukan melalui pendekatan bermain, dia juga dilakukan secara kontekstual dengan usia anak, kontekstual dengan tahapan perkembangan anak, dan juga yang tidak kalah pentingnya kontekstual dengan budaya di mana anak berada. Dan kemudian yang terakhir barangkali kegiatan matematika ini juga perlu lekat dengan keseharian anak gitu. Jadi supaya pembelajaran ini semakin bermakna bagi anak, maka dia juga harus lekat dengan keseharian anak. Tadi betul Bu Iis sudah menyampaikan contoh permainan peran di mana anak menjadi penjual pembeli. Itu sebetulnya tanpa sadar di sana anak juga sudah mengaplikasikan ya prinsip-prinsip matematika. Mungkin juga yang sering kita lupakan ketika anak melakukan kegiatan seperti memasak misalnya. Di situ juga anak belajar konsep matematika karena di sana ada pengukuran, misalnya kalau membuat roti berapa gram terigu yang diperlukan misalnya, dan juga hal-hal lainnya, berapa gelas air yang harus digunakan. Itu sebetulnya konsep-konsep matematika yang tanpa sadar anak pelajari. Jadi artinya selain tadi barangkali menggunakan contoh-contoh yang sudah disampaikan Bu Iis, pastikan bahwa ketika kita memperkenalkan matematika pada anak, pendekatannya tetap bermain, kontekstual, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya lekat dengan kehidupan anak, sehingga kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang bermakna. Nah, Sobat PAUD, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang secara lengkap dari Prof. Vina dan Bunda Iis. Bagaimana memahami matematika di pendidikan anak usia dini. Oke, Bu Iis, biar lebih semakin komprehensif nih, kira-kira media apa saja nih untuk pengenalan konsep matematika? Sebelum menjawab pertanyaan barusan, saya juga izin untuk mengulas kembali ya. Dari tadi kan kita sudah sepakat bahwa untuk kita membangun kemampuan matematika di anak usia dini itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi kita bahas banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk bisa membangun kemampuan matematika di anak usia dini, salah satunya adalah guru itu bisa menciptakan sebuah lingkungan yang kaya akan matematika. Maka apa yang bisa dilakukan? Guru bisa menata berbagai macam alat dan bahan yang diklasifikasi berdasarkan bentuknya, warnanya, fungsinya, dan lain sebagainya. Kemudian guru juga bisa menyediakan berbagai macam benda-benda yang bisa mendukung kemampuan matematika anak, termasuk juga bahan bacaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun kemampuan matematika anak itu melalui program keorangtuaan. Kenapa saya membahas ini dulu? Karena ini ada kaitannya dengan media. Jadi kalau berbicara tentang matematika di anak usia dini, itu bisa dibangun dengan kita menggunakan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar, yang sederhana, yang mudah didapatkan. Ada botol plastik, bisa nggak dijadikan media matematika? Bisa. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai macam stik es krim, kerang-kerangan, batu, ranting, daun, semua yang mudah didapat itu bisa dijadikan media untuk kita bisa mengenalkan matematika kepada anak usia dini. Nah, dengan media-media yang konkret tadi, tentu kan akan membantu anak untuk lebih memahami konsep matematikanya. Tetapi yang paling penting di sini adalah Mas Dani, selain anak menggunakan media yang konkret, yang bisa digunakan, yang paling penting juga adalah kehadiran dari guru dan orang tua, begitu ya Bu Vina, di mana guru dan orang tua pun bisa mengajukan yang namanya pertanyaan pemantik gitu. Ketika anak sedang bermain, guru dan orang tua hadir, mereka bisa mengajukan pertanyaan
pertanyaan pemantik yang bisa meningkatkan pemahaman mereka terhadap matematika. Menurutmu, apa yang akan terjadi ya jika air di dalam ember ini kita tumpahkan ke dalam gelas? Berapa banyak yang kamu butuhkan untuk bisa membuat wadah ini menjadi lebih penuh? Nah, itulah pertanyaan pemantik yang bisa membangun anak bisa memahami matematika lebih tinggi. Jadi, media itu akan jadi lebih bermakna kalau guru dan orang tua tuh hadir sebagai fasilitator. Wah, Bunda Iis, berarti dari media sekitar kita aja itu bisa ya untuk pembelajaran matematika ya. Mulai dari ranting tadi ya, ranting bahkan yang ada di sekitar kita itu tanaman-tanaman ya, itu bisa untuk bagian dari pembelajaran matematika. Sedikit menambahkan Mas Dani, saya pernah punya pengalaman ya. Jadi saat itu saya datang ke kelas membawa 2 buah botol. Yang satu berisi air penuh, yang satu lagi plastiknya itu kosong. Jadi sebetulnya saya membawa 2 buah botol ini sebagai pemantik saja. Jadi pemantik ini perlu supaya mereka supaya bisa meningkatkan rasa ingin tahunya mereka. Teman-teman, Buis haus nih. Buis bawa 2 buah botol. Coba teman-teman lihat, coba amati. Menurut teman-teman botolnya itu seperti apa ya? Kata anak-anak yang satu kosong, yang satu isi. Terus saya bercanda sama anak-anak tuh. Saya bilang begini, apa yang terjadi ya kalau botol kosong ini Bu Iis tiup karena botolnya terbuat dari plastik. Dan teman-teman bisa tebak menurut teman-teman apa yang akan terjadi? Jatuh, terbang, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita tiup betul botol itu kemudian jatuh. Kemudian menurut teman-teman, ini ada botolnya isinya penuh nih dengan air. Menurut teman-teman, apa yang akan terjadi kalau botol ini kita tiup? Saya tiup, terus mereka semua sama aku, sama kita sekelas ditiup akhirnya botol itu. Dan botol itu enggak bergerak sama sekali. Tiba-tiba muncul itu kalimat dari anak-anak, ya iyalah nggak jatuh, soalnya botol itu berat, kalau yang itu ringan karena kosong. Jadi artinya dengan benda sederhana yang ada di lingkungan sekitar, ketika kita pantik dengan pertanyaan pemantik, itu bisa meningkatkan kemampuan anak di dalam memahami matematika. Wah, ternyata sederhana dan gampang ya Bunda Iis. Jadi Sobat PAUD, orang tua tidak perlu khawatir ya dengan bagaimana cara kita mengenalkan matematika pada anak usia dini. Selanjutnya kita kembali ke Prof. Vina. Saya ingin tahu nih Prof. Mungkin pada saat mengenalkan anak-anak tentang matematika, ini harus ada tumbuh rasa resiliensinya supaya dia percaya diri untuk memahami konsep matematika ini. Bagaimana tanggapan Prof. Vina? Ya, baik. Terima kasih Mas Dani. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, karena memang di masyarakat kita barangkali ya ada semacam fobia ya atau ketakutan terhadap matematika. Matematika itu selalu dianggap sebagai satu hal yang mengerikan. Padahal kalau kita tadi mendengar ya diskusi yang sudah kita lakukan, penjelasan juga dari Bu Iis, sebetulnya matematika itu bisa diperkenalkan dengan cara-cara yang justru menyenangkan. Jadi mungkin yang ingin justru saya tekankan di sini, apa yang bisa dilakukan oleh guru supaya rasa suka ya, rasa senang terhadap pembelajaran matematika itu bisa muncul sejak anak usia dini. Yang pertama tentu tadi ya bahwa kegiatan atau memperkenalkan matematika pada anak ini harus dilakukan secara menyenangkan. Jadi memang guru dan juga orang tua harus bisa menciptakan ya ruangan, lingkungan yang positif, yang menyenangkan, dan juga tadi ya kembali kepada konsep belajar sambil bermain. Bagaimana anak tidak menyadari bahwa dia sebetulnya sedang mempelajari matematika, tapi yang terasa oleh anak itu adalah sedang bermain. Dan ketika bermain itulah justru pengenalan konsep-konsep dasar matematika bisa dilakukan. Kemudian yang kedua juga barangkali juga guru dan orang tua juga harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu memang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kalau kita membaca ya teori misalnya dari Vygotsky,
itu betul-betul menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif untuk menstimulasi perkembangan anak. Jadi bagaimana kita, guru, orang tua bisa memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tidak terlalu mudah barangkali, karena kalau mudah juga tidak ada tantangan bagi anak malah akan merasa bosan, tapi juga tidak terlalu sulit. Karena kalau terlalu sulit tadi, justru yang muncul adalah rasa takut, rasa tidak suka, dan itu yang sebetulnya ingin kita hindari. Dan juga mungkin hal lain yang harus kita pahami adalah bahwa meskipun tadi di awal saya menyampaikan bahwa kegiatan matematika ini bisa menstimulasi perkembangan kognitif anak, tapi sebetulnya kalau kita bicara perkembangan anak ini kan sangat terkait ya satu sama lain. Perkembangan kognitif ini juga perlu didukung oleh perkembangan sosial emosi. Tadi misalnya sering sekali kegagalan di dalam memperkenalkan konsep-konsep matematika pada anak itu terjadi karena secara sosial emosi anak tidak merasa senang, tidak merasa suka, merasa takut. Sehingga bagaimana justru sebelum memperkenalkan matematika, ciptakan dulu lingkungan kondisi yang membuat tadi secara sosial emosi anak merasa itu sebagai hal yang menyenangkan. Kemudian juga kaitkan pembelajaran matematika atau kegiatan matematika dengan kegiatan lain. Tadi Bu Is sudah menyampaikan bagaimana sebetulnya itu bisa diperkenalkan melalui kegiatan bernyanyi, melalui seni, melalui musik. Artinya ketika kita menstimulasi perkembangan kognitif anak, kita juga menstimulasi perkembangan sosial emosinya. Atau tadi saya mencontohkan bagaimana permainan matematika atau pengenalan matematika bisa dilakukan melalui permainan sonda. Jadi bukan hanya kognitifnya yang sedang kita stimulasi, tapi juga kemampuan motorik kasarnya sedang kita kembangkan. Atau kalau misalnya tadi kita minta anak berhitung yang sederhana saja, berhitung misalnya kancing bajunya, itu juga kan pada saat yang sama juga menstimulasi kemampuan dari motorik halus anak. Jadi artinya mungkin sebelum kita menjawab apa yang harus dilakukan supaya anak itu resilience itu kan mempunyai daya tahan, pertanyaannya harus kita tarik mundur dulu. Apa yang harus dilakukan guru dan orang tua agar justru anak itu menyukai kegiatan matematika. Sehingga ketika dia menyukai, ya kita tidak perlu bertanya soal resilience karena itu sudah menjadi sesuatu yang terasa sangat menyenangkan bagi anak tadi. Wah, Sobat PAUD. Berarti penting ini kita harus melibatkan orang tua dan juga guru baik di rumah juga di sekolah. Bagaimana mengenalkan matematika ini dengan cara yang menyenangkan supaya akan timbul rasa percaya diri anak untuk bisa resilience dalam memahami konsep matematika. Nah, Bunda Iis yang sudah bersedia berbagi pengalamannya, boleh jika ada pesan yang ingin disampaikan oleh Prof. Vina dan Bunda Iis kepada masyarakat, Sobat PAUD yang ada di Indonesia dan juga guru-guru Indonesia, silahkan Prof. Vina. Terima kasih Mas Dani. Jadi barangkali pada intinya jangan takut untuk memperkenalkan matematika pada anak usia dini. Matematika itu ada di sekitar kita, dia lekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi kembali barangkali saya ingin menekankan bahwa supaya kegiatan matematika ini menyenangkan untuk anak, pastikan dia dilakukan melalui pendekatan yang bermain. Jadi harapannya justru dengan adanya anjuran untuk memperkenalkan matematika pada anak ini akan memacu guru supaya lebih kreatif. Bukan justru nanti terjebak kepada menciptakan lembar kerja siswa ya yang justru menuntut anak untuk menyelesaikan soal-soal matematika secara akademik. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi justru bagaimana melalui kegiatan bermain sambil belajar, matematika akan terasa menyenangkan. Kemudian kembali, pastikan bahwa pendekatan atau kegiatan matematika yang akan kita lakukan, dilakukan secara kontekstual. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sesuai dengan konteks budaya di mana anak berada, sehingga kegiatan matematika yang diperkenalkan kepada anak itu akan menjadi kegiatan yang bermakna. Dia bukan terasa sebagai sebuah kegiatan yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak, tapi justru dia sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak. Itu mungkin Mas Dani sedikit pesan penutup barangkali dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bunda Iis. Baik, terima kasih Mas Dani, Ayah, Bunda, dan Sobat PAUD dimanapun berada. Menambah sedikit tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Vina, bahwa kita sepakat untuk bisa menghadirkan bagaimana matematika itu bisa dimaknai oleh anak, tentunya melalui pendekatan bermain yang menyenangkan. Dan untuk bisa menghadirkan pendekatan bermain yang menyenangkan, ini butuh komitmen. Di dalam satuan PAUD minimal ada 3 komitmen bersama. Harus ada komitmen bersama di antara 3 pihak.
Satu guru, yang kedua kepala sekolah atau pengelola, dan yang ketiga adalah komitmen bersama dengan orang tua. Akhirnya, sebagai penutup, pesan dari saya adalah martabak tidak harus selalu bangka, teh tidak harus selalu walini. Bapak dan Ibu, ayo kita kenalkan matematika dengan cara yang menyenangkan untuk anak usia dini. Baiklah ayah bunda dan sobat PAUD, demikianlah pembahasan kita tentang matematika yang menyenangkan untuk anak usia dini. Semoga informasi ini bisa membantu kita untuk lebih memahami pentingnya menciptakan suasana belajar matematika yang menyenangkan. Karena tadi Bunda Ii sudah menyampaikan pantun, kita akan sampaikan pantun penutup kali ini. Pergi tamasya ke Binaria, pulang-pulang membawa ikan. Ayo mengenal matematika demi kebaikan masa depan. Jangan lupa Sobat PAUD untuk terus mengikuti informasi di Paudpedia melalui kanal resmi media sosial kita. Ada di Instagram, TikTok, X, Facebook, dan juga di YouTube Paudpedia. Saya Dani Hamidan Hoir, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Podcast Paudpedia, edukatif, inspiratif, solutif.